ketemu lagi dengan saya Mami Aisyang dan Bro Elbes dalam acara kesayangan kita di Tantangan Hidup 4.0. Iya. Nah, Bro Elbes, acaranya masih tetap sama ya. Iya. BBMM. Apa itu? Bro bertanya, Mami menjawab. Iya. Oke, lanjut. Masih banyak ini pertanyaan nggak habis-habis ya. Episodenya berlanjut Iya, terus. Oke. Kita tetap akan memberikan yang terbaik untuk para pencinta Iya. tantangan hidup ini. Semoga bermanfaat ya bagi banyak orang. Iya, pastilah. Nah, kalau begitu Mi, terkait dengan banyak orang atau terkait dengan orang lain, apakah Mami yakin setiap orang itu memiliki kemampuan dan potensi dalam diri mereka masing-masing? Potensi ya, kekuatan ya. Betul. berarti ya. Nah, kalau yang saya dengar ya di pengalaman saya ya, bukan kata saya saja nih ya, bahwa manusia itu sejak lahir dia sudah komplit berikut kekuatannya, berikut potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi semua manusia itu sebenarnya punya potensi. Begitu, Bro. Cuman sayangnya nih ya, di tengah perjalanan hidup nih ya, itu suka kena penyakit, Bro. Penyakit apa dong? Ya, nah penyakitnya tuh namanya penyakit MALAS. Nah, penyebabnya banyak tuh. Penyebabnya dari luar ya, bahkan dari dalam dirinya sendiri sih yang penuh tantangan sebenarnya gitu. Nah, contohnya ya sekalian ya contohnya ya. Nah, ada orang yang punya potensi bisa mengerjakan ini itu ya. Nah, tapi karena penyakitnya kamu tahu ya, akut. Ya, dia nggak kerjain, dia nggak gali potensinya. Alasannya ya banyak macem, Bro. Aduh, males lah ya, terus besok lah, ntar lah, tarsok ya. Ya, terus udah gitu, aduh lagi bete nih, Bro, gitu kan ya. Lagi nggak mood. Aduh, macem-macem. Nah, yang paling parah ya, nggak cocok sama gua tuh. Ya, nah, bukan level saya nih. Iya, begitu. Nah, ini yang kadang-kadang ya tanpa mereka sadari potensi yang ada itu menurun, Bro. Karena penyakit itu. Jadi terhambat ya, Mi ya. Nah, udah menurun, terhambat, bisa hilang satu hari potensinya. Sayang nggak? Sayang banget. Udah gitu, waktu yang terus melaju nih bisa juga hilang percuma. Nah, jadi penyakit ini yang betul-betul mesti dilawan, Bro. Oke. Nah, kayak gitu, Bro. Nah, baik, berarti Mami yakin ya setiap individu, setiap personal memiliki kemampuan dan potensi dalam diri. Ada lah. Siap. Kalau begitu, yang sudah Mami sampaikan di tengah jalan terhambat oleh penyakit M. Nah, resepnya nih, obatnya supaya kita bisa keluar dari penyakit M itu bagaimana agar setiap orang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik potensi yang ada di dalam dirinya itu, Mi. Gimana caranya? Nah, gini, Bro, ya. Pakai vitamin C. Apaan itu? Vitamin C. Nah, kalau saya membaca buku-buku ringan ya, saya sih nggak suka baca buku-buku berat. Buku-buku ringan yang saya baca, terus saya juga dengar apa yang penceramah gitu ya. Kadang-kadang saya dari guru-guru yang saya tahu gitu ya, bahwa obat melawan M ini ya vitamin C itu cinta kasih. Nah, ujung-ujungnya ini obatnya sebenarnya dengan berbagai macam penyakit nih bisa menyembuhkan sebenarnya kalau kita punya C ini
besar gitu loh, kayak gitu. Jadi cinta kasih ini ya bagaikan jalan yang lapang tanpa hambatan, kayak gitu bro. Nah kalau kita punya cinta kasih ini makin dibawa besar, makin besar, makin besar, itu bisa melawan penyakit M itu tadi. Contohnya, nah kalau misalnya Bro Elbes sebagai milenial nih, baru udah lulus nih, udah kerja misalnya gitu ya. Kalau misalnya punya cinta kasih yang besar kepada orang tua, mau nggak males-malesan? Nggak mau pastinya. Nggak mau lah. Cinta sama orang tua itu kan harus dibuktikan dengan bekerja yang baik, ya. Dengan giat ya. Nah itu ya. Terus kalau misalnya punya pasangan, ya. Kalau punya pasangan ada calon mertua, mau nggak kita malas-malasan? Atau nilainya berkurang, nanti kita kehilangan tuh. Nah seperti itu. Jadi cinta kasih itu harus ditumbuhkan betul-betul ya ke semua makhluk, ke semua bagian. Nah jadi kita tidak terhalang oleh M yang tadi, tidak terhalang oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik gitu loh. Jadi kita lapang terus berada di dalam jalan lapang cinta kasih. Kayak gitu bro, kalau menurut saya yang saya baca gitu loh. Jadi baik Mik. Jadi mencerahkan juga ya Mi ya. Penyakit M bisa dilawan atau dikalahkan dengan vitamin C, cinta kasih. Masuk akal, logis banget, karena cinta kasih kita kalau semakin besar maka menjadi pendorong semangat kita ya. Iya dong, nggak ada tuh M-eman. Ya. Selanjutnya setelah tadi kita udah giat bekerja, kita akhirnya sukses nih. Berarti kan setelah kita sukses, kita mempunyai kekayaan harta. Nah, saya mau nanya nih, Mi, kalau Mami dikasih pilihan, lebih milih kaya harta atau kaya batin? Karena kalau jujur nih, saya nih, untuk seusia saya, untuk kalangan milenial, kita masih memilih kaya harta. Kita udah kerja keras nih, Mi. Aduh, kayaknya mau sedekah itu berat banget, karena ini kita mencurahkan keringat kita loh, ya kan? Kenapa sangat sulit sekali kita untuk berbagi atau berdana dan bersedekah? Mami pilih yang mana? Nah, kaitannya lagi nih ya. Tadi udah cinta kasih udah bener, jalannya lurus, tiba-tiba terhalang ya. Nah, kalau misalnya seusia milenial ingin kaya harta, wajar lah banyak kebutuhannya ya, karena belum tahu kaya batin itu yang seperti apa. Belum. Nah, kalau bro tanya saya ya, kata saya nih, kaya batin itu ya melebihi kaya harta. Masa sih? Melebihi. Nah makanya nih ya, kaya batin itu melebihi kaya harta ya. Karena kaya batin udah pasti kaya harta itu di depan mata. Tapi kalau orang kaya harta belum tentu menuju ke kaya batin. Seperti itu bro. Tapi alangkah baiknya seusia milenial ataupun sebelumnya mengerti bahwa memiliki kedua-duanya itu adalah hal yang terindah. Jadi memiliki kaya harta ya, kaya harta bagus. Memiliki kaya batin bagus. Memiliki kedua-duanya bagus. Lebih bagus. Oke. Bagus. Yang penting kita jangan nyusahin orang. Nah, kalau nyusahin orang ya, bikin kacau, bikin ribut suasana ya. Nah, itu juga nggak bagus. Bikin kacau, bikin ribut suasana dimanapun bisa. Ya, terutama di acara-acara kaum milenial tuh. Oh ya, di pesta nih, Mi. Di pesta-pesta. Nah, itu anak-anak muda tuh sering tuh begitu tuh. Coba salah satunya ada contohnya nih, anak-anak muda punya. Oh iya, jadi saya keinget itu nih. Jadi misalnya nih kita dalam satu party, terus ada games, yaitu gamesnya
dalam satu ruangan ada 30 orang dan ada 30 balon dengan nama masing-masing. Balonnya kan diacak tuh, di random posisinya. Nah, pada saat misalnya mata kita dibuka, kita disuruh cari balon dengan nama kita yang pertama itu yang menang. Jadi dalam satu ruangan itu bakal acak-adut dan bakal kacau, Susah heboh, kan, iya. susah pasti kan, bakal cari nama kita yang mana nih, yang mana. Nah, kenapa kita nggak dengan cara yaitu kita ambil balon yang satu-satu, ketemu nama orang lain, ya udah kita serahkan ke dia, kita berikan kepada dia. Nah, mungkin dengan cara itu maka lebih cepat, ya kan? Tapi bukan siapa yang cepat duluan, tapi dari balik itu ada satu makna, yaitu suasananya lebih indah, lebih tenang, ruangan itu jadi nggak kacau dan suasananya jadi damai. Itu kayaknya bakal lebih cocok ya, Mia. Iya. Kayak gitu ya. Jadi suasana tuh nggak dibikin kacau begitu. Betul. Ya. Tapi milenial biasanya demen siapa yang kacau-kacau. Soalnya suka yang heboh-heboh gitu. Kayak gitu ya. Iya ya, kayak kita juga di pesta sering tuh ngalamin ya. Yang mau dapat hadiah Door prize ada di bawah bangku. Wah, peserta pesta itu balik-balikin bangku, ada yang kena bangku. Aduh, jadi kacau juga tuh. Kenapa sih, kalau mau kasih hadiah kasih aja sih. Nah, itu kalau dari yang cerita tadi memiliki makna, kita bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Ya, kayak gitu ya. Kalau mau kasih hadiah gampang. Siapa sih yang senyumnya paling menarik? Aku yang dapet. Senyum tulus. GR ya, GR. Kapan lagi di depan Bro Elbes? Nah, Mi, dari kisah tadi, kisah balon tadi, yaitu menjadi penyelamat, itu kira-kira pesan yang mau disampaikan apa, Mi? Kalau untuk lebih menyeluruh ke semua orang. Nah, kita kan tahu ya Bro Elbes, bahwa manusia hidup itu nggak lepas dari lahir, sakit, tua, mati deh. Ya, nah tidak lepas dari itu. Jadi kalau ada kesempatan kita untuk bersama-sama menjalin jalinan jodoh yang baik di dalam kehidupan dunia ini, kenapa enggak sih gitu ya? Karena kita lahir bisa ketemu Bro Elbes, Uncle Edi, bisa lagi dengan narasumber-narasumber kita yang makin lama makin banyak ya, makin lama makin banyak. Terus juga orang-orang ternama sudah mau bergabung di tantangan hidup itu kan satu jalinan jodoh yang baik. Iya. Ya. Nah, jadi jalinan jodoh ini kita manfaatkan atau kita gunakan untuk menyelamatkan banyak orang atau untuk menyelamatkan orang lain tanpa heboh-heboh, tanpa menyusahkan satu sama lain. Kenapa sih nggak begitu gitu ya? Jadi kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Kalau ada kesempatan kita bisa menyelamatkan orang lain, kenapa tidak kita lakukan? Gitu, Bro.